Teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di komentar-komentar di video sebelumnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang masih bertanya seputar afirmasi ya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mencoba menjawab dan memberikan penjelasan yang lebih atau sesuai dengan apa yang kamu tanyakan. Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Damar Aji Hipnoterapi. Di sini saya bakal membacakan komentar-komentar yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan itu seputar afirmasi ya. Jadi ini ada di video sebelumnya tentang seputar afirmasi. Oke, saya akan bakal mencoba menjawab kepada teman-teman. Semoga jawaban-jawaban saya bisa memberikan pencerahan yang lebih atau pemahaman yang lebih dalam lagi, karena memang untuk belajar afirmasi gampang-gampang susah ya kalau saya bilang. Tetapi ketika kita sudah punya niat yang kuat, kita sudah punya kemauan yang keras untuk belajar afirmasi, dan semua itu bisa kita lakukan pasti, dan kita bisa juga mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Manifestasi yang mungkin sudah menjadi impian kita, manifestasi apapun itu bisa diwujudkan, tentunya dengan catatan-catatan asal semua dilakukan dengan baik dan benar ya. Oke, saya akan membuka beberapa pertanyaan. Sebentar, saya akan membuka pertanyaan yang pertama, dan nanti saya juga akan menjelaskan lagi ya tentang afirmasi itu apa, paling tidak sedikit tentang penjelasan atau definisi afirmasi, agar teman-teman yang lain yang sebelumnya belum pernah nonton paling tidak bisa mendapatkan informasi tentang afirmasi atau definisi afirmasi itu seperti apa dan bagaimana ya. Jadi nanti sebetulnya ini seperti puzzle ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa nonton video saya atau beberapa video saya tentang afirmasi, tetapi mungkin bisa jadi belum mendapatkan informasi yang lengkap atau komplit ya. Maka teman-teman boleh nonton video yang lain agar kepingan-kepingan puzzle ini, informasi-informasi yang mungkin tidak menjadi satu rangkaian, itu bisa menjadi satu pemahaman yang utuh agar teman-teman tidak salah melakukan dalam afirmasi. Oke, langsung saja saya akan bacakan komentar dari halo, selamat malam, selamat pagi, siang, sore buat Mimi Johan ya, Mimi Johan. Terima kasih buat Mimi Johan. Ini ibu atau bapak nih, mas atau mbak? Mimi Johan, oke. Kok afirmasinya harus diucapkan atau cukup dalam hati saja? Karena kalau udah ngantuk itu biasanya kadang-kadang nggak sanggup ngomong lagi gitu kan. Udah ngefly gitu ya, udah masuk ke delta. Oke, ya itu pertanyaan yang kedua. Dan ada pertanyaan satu lagi yang serupa juga ya, jadi saya bacakan sekalian. Aji Santiaji, oke. Aji Santiaji, betul ya. Mas Damar, afirmasi itu baiknya diucapkan atau cukup dalam hati saja, dalam hati, dalam pikiran saja, atau bagaimana? Oke, terima kasih. Baik, untuk Mimi Johan dan juga ya, Ibu kalau nggak salah, Ibu Mimi Johan dan juga Pak Aji Santiaji, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba untuk menjawab, semoga bisa memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam lagi. Oke, sebelum saya jawab, saya sedikit memberikan definisi lagi tentang afirmasi, walaupun sebelumnya pun sudah saya sampaikan tentang definisi afirmasi. Teman-teman boleh nonton video sebelumnya. Jadi intinya gini, afirmasi itu kan adalah kalimat penegasan ya, penegasan yang dibuat ya, yang kita buat untuk menegaskan kepada siapa? Kepada diri sendiri. Jadi kita membuat kalimat-kalimat pendek ya, yang sifatnya adalah sebagai penegasan terhadap diri sendiri. Nah, adapun penegasan ini semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita kepengen menjadi semakin percaya diri, ya, berarti itu bisa nanti untuk self-esteem ya, self-esteem, atau untuk positive changes ya, jadi untuk perubahan hidup kita, atau untuk goals ya, untuk target-target kita, manifestasi kita, untuk goals-goals kita gitu kan, atau juga bisa untuk self development kita, jadi pengembangan diri kita. Jadi banyak sekali peruntukannya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Silahkan lakukan afirmasi sesuai dengan target-target yang diinginkan.
Misalnya teman-teman kepengen membangun rasa percaya diri, self-esteem kita kepengen kita bangun. Yang tadinya misalnya pemalu, pendiam gitu kan, kayak saya. Pemalu, pendiam gitu kan, tapi kepengen merubah diri supaya kita lebih percaya dirinya meningkat segala macam. Nah itu berarti bisa juga dilakukan dengan cara afirmasi yang nanti juga digabung dengan visualisasi, tapi kita fokus di afirmasi terlebih dahulu. Definisi pertama seperti itu. Jadi ini adalah kalimat penegasan, kalimat pendek, dan yang ketiga adalah kalimat positif ya. Jadi kalimat-kalimat yang kita buat adalah kalimat yang positif, tentunya untuk membangun diri kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang keempat adalah bersifat present tense ya, jadi bersifat waktu sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman kepengen goalsnya adalah kepengen beli rumah, beli mobil, ya berarti present tense itu berarti seolah-olah teman-teman sudah membelinya ya, sudah mendapatkannya, sudah membeli mobil itu, sudah memenuhi, sudah mencapai target, sudah memiliki mobil itu, atau bahkan teman-teman sudah ada di dalam mobil itu, sedang nyetir dan di situ membayangkan. Dan afirmasi ini juga harus diucapkan secara berulang-ulang ya, karena sekali lagi kalau boleh saya sampaikan, how we can implement this ya. Jadi yang pertama adalah ini regular practice ya. Jadi harus dilakukan atau diucapkan setiap hari, setiap waktu, di waktu-waktu yang memang terbaik ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, saya sebelum menjawab tadi pertanyaan Ibu Mimi Johan dan juga Pak Aji Santi Aji, saya jelasin dulu nih supaya nanti ada pengembangan dari materi yang kita bahas ya. Itu yang kedua adalah regular practice. Yang kedua adalah future oriented. Jadi harus berorientasi kepada masa depan atau sesuatu yang diinginkan di kehidupan berikutnya. Maksudnya di masa depan kita, entah besok, minggu depan lagi, bulan depan, tahun depan, atau berapa tahun ke depan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi lebih ke future oriented. Terus kemudian lebih ke yang ketiga adalah personal values ya. Jadi fokus pada diri kita, fokus pada kemampuan kita itu apa. Nah, di situ teman-teman bisa menyesuaikan dengan personal values yang ada di diri kita. Dan yang keempat, yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa ketika melakukan afirmasi, sebaiknya sebelumnya ditulis terlebih dahulu, ya, dituliskan di dalam buku jurnal. Makanya di dalam afirmasi itu kan ada yang namanya journaling, ya. Jadi bagaimana kita menulis hal-hal yang menjadi manifestasi kita, untuk kita tuliskan ke dalam buku, ya, buku jurnal itu, terus kemudian nanti kita ucapkan pada saat kita melakukan afirmasi, ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya, sehingga di sini ada penambahan-penambahan terhadap apa yang sudah ditonton kemarin, ya. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan tadi, ya, afirmasi itu sebaiknya diucapkan atau dalam hati saja, atau bagaimana, gitu kan? Nah, teman-teman, satu hal yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita sedang melakukan afirmasi, berarti kita sedang berada di kondisi pikiran bawah sadar, ya. Ingat, pikiran kita kan ada dua nih. Ada tiga sebetulnya, tapi saya bahas dua aja, ya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, ketika kita melakukan afirmasi, berarti kita sedang berada di kondisi alam bawah sadar atau di pikiran bawah sadar. Dimana kalau kita bicara tentang gelombang otak atau brainwave, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di video sebelum ini, yaitu ada gelombang beta, alfa, theta, dan delta. Nah, afirmasi ini berarti kita sedang berada di kondisi theta atau kondisi alfa. Tapi akan lebih bagus lagi kita turunkan sampai ke theta. Nah, karena afirmasi ini kita lakukan pada saat kita berada di gelombang alfa atau theta, ya, terutama di theta, maka secara otomatis kita ada di pikiran bawah sadar atau di alam bawah sadar. Wilayah ini bukan lagi wilayah materi, fisik, dan sebagainya, tapi wilayah yang sifatnya masuk ke dalam level di gelombang tertentu yang melibatkan seluruh segenap jiwa, seluruh perasaan, energi, pikiran, dan semuanya itu terfokus pada apa yang sedang kita afirmasikan. Jadi intinya adalah apa? Tidak lagi perlu kita mengucapkan dengan bersuara. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa karena ini wilayahnya adalah wilayah di pikiran bawah sadar, berarti kita tidak lagi perlu mengucapkan afirmasi tersebut
dalam bentuk kata-kata yang sifatnya bersuara, ya. Jadi cukup dalam hati saja, karena yang bicara di sini adalah diri kita, ya. Seluruh bagian dari diri kita, emosi kita, energi kita, fokus pikiran kita, semuanya terfokus pada apa yang sedang kita ucapkan. Jadi tidak perlu lagi dengan menggunakan kata-kata. Nah, tetapi jangan lupa bahwa afirmasi yang kita ucapkan tentunya berdasarkan apa yang sudah kita tulis di buku jurnal tadi, ya. Jadi kalau bisa, sekali lagi teman-teman harus memiliki buku jurnal yang memang menjadi target-target teman-teman apa, ya kan, untuk self esteem, untuk positive changes gitu kan, atau untuk mencapai goals, untuk self development, self empowerment dan sebagainya, atau apa yang menjadi manifestasi dari teman-teman. Ini sudah cukup jelas ya, bahwa afirmasi akan sangat lebih bagus ketika tidak diucapkan. Tapi kalau misalnya teman-teman kepengen melakukan latihan, ya, jadi kayak semacam latihan terlebih dahulu, nggak apa-apa teman-teman diucapkan tapi lirih, ya, jadi kayak setengah-setengah berbisik begitu. Kalau setengah berbisik itu kan kalau pengertian saya dalam berbisik itu kan kita melibatkan hati atau batin, melibatkan bawah sadar. Jadi kita memang benar-benar sudah masuk ke bawah sadar juga, ya, setidaknya ada di alfa atau di theta. Jadi kita berbisik lirih, ya, tapi berbisik lirihnya pun juga harus benar-benar dihayati, ya, dirasakan betul, ya, sehingga energinya itu akan benar-benar kuat, ya. Energi afirmasi itu akan benar-benar kuat. Kenapa energi afirmasi ini harus benar-benar kuat? Ya jelas, ya, karena di sini kita sedang memancarkan vibrasi agar terpancar ke alam semesta, ya, dan alam semesta nanti akan meresponnya, kemudian mengolahnya sedemikian rupa, dan semuanya itu sudah urusan alam semesta dan kita tidak usah memikirkan bagaimana caranya alam semesta mewujudkannya. Ya, jadi intinya boleh ketika teman-teman sedang melakukan latihan, dilakukan dengan cara sedikit berbisik, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, alangkah lebih baiknya teman-teman melakukannya tanpa bersuara, yang berarti teman-teman cukup diam dan yang bicara adalah dalam diri kita, dalam batin kita, dalam jiwa kita, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang energi, berarti ini ada hubungannya dengan law, ya, atau law of attraction, di mana vibrasi ini kan kita sedang samakan, ya. Kita sedang menyamakan antara apa yang menjadi manifestasi kita dengan vibrasi kita, dengan alam bawah sadar kita, itu sedang kita selaraskan. Artinya bahwa dengan melakukan afirmasi, sama saja kita satu, menyamakan vibrasi kita atau menyelaraskan. Yang kedua, berarti kita sedang menaikkan level vibrasi kita agar lebih positif dan lebih powerful lagi, ya. Dan dari teori yang kedua adalah dari teori psikologi. Ketika kita melakukan afirmasi, berarti kita sedang berada di kondisi bawah sadar atau di pikiran bawah sadar, yang mana ada bagian otak yang kita sebut dengan otak reward center itu menjadi aktif, ya. Jadi sebut saja bahwa ketika kita melakukan afirmasi, maka pikiran bawah sadar kita itu ada bagian-bagian tertentu yang kemudian aktif, dan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Christopher Cascio, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, tahu dari mana gitu kan, saya jawab bahwa ini berbagai literasi saya pelajari, atau berbagai referensi yang berhubungan dengan afirmasi juga kita pelajari, ya. Dan salah satunya adalah tadi berdasarkan dari sisi psikologi, yang penelitian yang dilakukan oleh Christopher Cascio, dia menyatakan atau mengatakan bahwa otak reward center kita akan menjadi aktif, ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman ketika melakukan afirmasi ini tidak hanya sekali saja atau sekali selewat saja, itu nggak bisa, ya. Karena pada dasarnya konsep dari afirmasi sendiri harus dilakukan secara setiap hari, menjadi semacam daily motivation untuk perubahan-perubahan diri kita menjadi positif, atau semakin positif, dari yang negatif dirubah menjadi positif, ya, untuk kepercayaan diri dan sebagainya, ya. Jadi konsep yang harus kita lakukan adalah setiap hari, setiap saat, dengan cara apa? Repetition. Nah, kenapa saya bicara kemarin waktu terbaik untuk afirmasi adalah ketika sebelum tidur dan pada saat bangun tidur? Ya tentunya ini juga berhubungan dengan gelombang otak yang ada di theta tadi, ya. Bahkan kemarin juga ada yang bertanya, kalau tidak salah kemarin yang komentar adalah Ruth Sugiyartini, ya. Halo, apa kabar? Semoga baik, ya.
Mbak Ruth atau Ibu Ruth Sugiyarti ini. Di komentarnya ditulis begini, Mas, setahu saya alam semesta itu bekerjanya 24 jam. Betul, ya, 24 jam. Tidak pernah berhenti. Benar nggak, Mas? Benar. Jadi artinya, anytime harusnya bisa dong kita melakukan afirmasi. Iya. Jadi gini, Mbak Ruth Sugiyarti ini, pada dasarnya kita melakukan afirmasi kapanpun, ya, every time, anywhere, ya. Jadi kapanpun, dimanapun itu bisa, gitu loh, ya, bisa. Bahkan ketika kita sedang di jalan, gitu kan, kita naik kendaraan, ya, mungkin nggak nyetir, tapi ya jangan nyetir. Tapi kita lagi naik kendaraan dalam perjalanan, kita melakukan afirmasi, bisa. Pada saat kita sedang di tempat tertentu, ya, dimanapun pokoknya kita melakukan afirmasi, bisa, gitu loh. Tetapi yang saya sampaikan kemarin adalah 2 waktu terbaik, ya. Artinya kalau teman-teman kepengen mendapatkan hasil yang maksimal, berarti lakukan di 2 waktu itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa membantu teman-teman untuk sama-sama belajar tentang afirmasi, belajar tentang apapun, sehingga semakin hari semakin membuat kita berkembang. Ada self-development yang kita lakukan, pengembangan diri, pemberdayaan diri, agar kita selalu lebih baik, ya, semakin sukses, dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian, kebahagiaan, dan bisa menikmati kehidupan ini dengan semakin bersyukur. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.